Majelis Gereja mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah di rumah masing-masing. Semoga damai Tuhan senantiasa beserta kita. Perkenankan kami Majelis Gereja mengingatkan dan menghimbau kepada Bapak, Ibu, dan Saudara untuk selalu menjaga kesehatan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker jika keluar rumah, menjaga jarak dan menjaga kontak fisik dengan orang lain, serta sering cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Warta Majelis GKJ Minomartani Minggu 11 April tahun 2021. Yang pertama, berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga, Bapak Guno Subagio usia 69 tahun dengan alamat Jalan Tawes Raya nomor 15A Minomartani wilayah 2 pada hari Jumat 9 April di Rumah Sakit JIH dan telah dimakamkan pada hari Sabtu tanggal 10 April di makam UGM Sawit Sari. Yang kedua, bagi warga Bapak, Ibu, dan Saudara yang berada di luar kota dan rindu untuk memberikan persembahan dapat melakukannya dengan cara mentransfer ke nomor rekening GKJ Minomartani di tabungan Simpedes Bank BRI Unit Depok Sleman seperti yang tertera pada layar. Yang ketiga, untuk informasi kemajelisan, persembahan, dan lainnya dapat dibaca dalam buletin warta gereja yang telah di-share di WA Grup GKJ Minomartani. Yang keempat, yang melayani ibadah minggu ini adalah Ibu Indah Susanti SSI. Demikian beberapa hal yang kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, kami ucapkan terima kasih. Saudaraku yang terkasih, dalam suasana sukacita kebangkitan Tuhan, marilah kita masuk dalam ibadah saat ini dan dengan bangkit berdiri, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 194 bait pertama dan ketiga. Marilah kita khususkan ibadah ini dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi,
dan yang setia memelihara seluruh ciptaannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya beserta kita sekalian. Jemaat dipersilahkan duduk. Marilah kita memuji Tuhan dengan melantunkan Kidung Jemaat 246 bait yang pertama sampai yang ketiga. Surat Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 4 demikian. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini.
Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan diri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saudaraku, memperhatikan sabda dalam surat Filipi 2 ayat 1-4, maka nyata sekali akan kekurangan bahkan dosa kita. Oleh karena itu, marilah kita datang kepada Tuhan, menyatakan penyesalan kita, seraya memohon belas kasihan-Nya, melalui lagu dalam NKB 122, bait pertama sampai dengan yang ketiga. Ibu bapak, saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Yesus membangkitkan harapan dan meneguhkan percaya kita kepadanya. Sebagaimana sabda Tuhan di dalam 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4 menjadi berita anugerah bagi kita. Demikian sabdanya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Marilah dengan hati yang penuh sukacita, kita sambut anugerah Tuhan yang oleh kebangkitannya telah membawa kita kepada hidup yang penuh pengharapan.
Kita bernyanyi dari PKJ 242, bait pertama dan kedua. Mari kita menyatu di dalam doa syafaat. Ya Tuhan, kami bersyukur atas setiap penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Kebangkitan Putra-Mu Yesus Kristus menerangi hati dan pikiran kami, bahwa ada pengharapan, kekuatan, dan pertolongan-Mu di tengah berbagai pergumulan hidup ini. Saat ini ya Tuhan, kami memohon dan menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa untuk anak-anak yang dalam usia pertumbuhan, kiranya Tuhan memberikan pertumbuhan yang baik kepada mereka. Anak-anak kami yang ada di sekolah dan masih belajar secara online, kiranya Tuhan memberikan ketekunan, kesehatan, dan kemampuan untuk dapat menyerap pelajaran yang diberikan. Berkati juga ketika mereka mengikuti berbagai ujian dengan kesehatan dan kemampuan untuk mengingat dan memahami apa yang telah mereka pelajari. Dengan demikian mereka dapat menempuh ujian dengan tenang dan baik. Berkati juga anak-anak kami yang ada di bangku perguruan tinggi, berikan juga kepada mereka ketekunan untuk melakukan banyak hal, untuk belajar banyak hal, dan menyelesaikan pendidikan mereka dengan baik. Anak-anak kami yang mencari sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, kiranya mereka juga mendapatkan apa yang mereka cita-citakan dan Tuhan cukupkan apa yang mereka butuhkan. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang bergumul mencari pekerjaan, anak-anak kami yang bergumul mencari pasangan hidup, kiranya juga Tuhan memberkati mereka, semangat mereka, supaya mereka boleh menemukan apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan mereka. Berkati juga anak-anak kami maupun kami di dalam pekerjaan kami, biarlah kami boleh berkarya dengan lebih baik lagi di dalam setiap pekerjaan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam usia lanjut, yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kekuatan,
Tuhan memberikan kesabaran bahkan pemulihan. Berkati keluarga yang menolong dan merawat dengan kekuatan dan kesabaran, serta kecukupan rejeki. Melalui mereka berkat dari Tuhan dapat terus dirasakan. Kami juga memohon berkat bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan kondisi hidup yang sulit, yang kehilangan pekerjaan, mengalami musibah bencana alam, persoalan keluarga, dan pergumulan yang lain ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan pertolongan sehingga mereka dapat bergumul dengan sabar, tetap kuat, semangat, dan berpengharapan di dalam Engkau. Tambahkan kepada mereka hikmat dan juga orang-orang yang peduli, yang dapat menolong mereka mengangkat beban yang ada. Tuhan juga dapat memakai kami menjadi saluran berkat Tuhan yang dapat menguatkan saudara-saudara kami ini. Kami juga memohon kekuatan, penghiburan, serta penyertaan-Mu yang senantiasa hadir bagi Ibu Sumini Guno Subagio, Mas Dinar sekeluarga, Mbak Manik sekeluarga yang baru saja berduka karena berpulangnya Bapak Guno Subagio. Kiranya Tuhan terus memberkati keluarga ini dan Tuhan memampukan mereka melakukan tanggung jawab mereka seperti sedia kala. Berkatilah ya Tuhan kehidupan iman dan percaya kami, persekutuan dan gereja kami Tuhan berkati sehingga kami terus dimampukan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian juga kehidupan kami bersama di tengah masyarakat. Biarlah dimanapun kami berada, kami boleh menjadi pembawa-pembawa damai-Mu. Bangsa dan negara ini Tuhan berkati. Setiap persoalan yang ada, Tuhan mampukan kami untuk bersama-sama mampu mengatasinya dengan baik. Tolong kami Tuhan. Tolonglah para pemimpin dan semua bagian masyarakat yang terlibat langsung mengatur jalannya kehidupan bangsa ini di tengah banyaknya persoalan yang ada. Berikan kebijaksanaan dan kemampuan, sehingga damai sejahtera Tuhan nyata di dalam setiap kehidupan kami. Inilah syukur dan permohonan kami yang Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita menghaturkan persembahan sebagai syukur dan sukacita kita atas kasih dan berkat Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupan kita. Kita mendasari syukur kita dengan firman dalam 1 Tesalonika 8 ayat yang ke-18 yang demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bersamaan dengan pengumpulan persembahan, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 393, bait pertama dan kedua. Terima
kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Betapa kami ucap syukur padamu ya Tuhan, untuk setiap berkat, pertolongan dan juga pemeliharaan Tuhan yang senantiasa kami rasakan di setiap waktu dalam kehidupan kami. Karena itu Bapa, pada saat ini kami semua menyatakan syukur kami melalui persembahan yang telah kami kumpulkan bersama-sama. Kiranya Tuhan berkenan menguduskan dan juga menerima apa yang telah kami persembahkan saat ini Bapa. Meskipun kami menyadari apa yang kami berikan saat ini tidaklah sebesar dan sehebat berkat yang telah kami alami sehari-hari Bapa. Namun melalui persembahan ini Tuhan, kiranya nama Tuhan boleh semakin dimuliakan di atas bumi ini. Sebentar lagi kami juga akan mendengarkan sabda firman-Mu yang akan disampaikan oleh Ibu Indah Susanti. Kiranya Tuhan sendiri yang akan terus menyertai dan menolong, sehingga apapun yang nanti disampaikan hanya seturut dengan kehendak Tuhan saja. Begitu juga kami yang akan mendengarkannya, kiranya Tuhan mampukan kami untuk dapat mengerti, memahami, bahkan melaksanakan firman itu di dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Terima kasih Tuhan, ampuni kami apabila terselip dosa di dalam kami mempersembahkan pada pagi saat ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu bapak, saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, sabda yang akan kita baca dan renungkan saat ini terambil dari Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 31. Demikian firman Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku, Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya.
Shalom Ibu, Bapak, Saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita masuk dalam Minggu Paskah kedua. Kita bersama-sama merenungkan apa yang telah kita baca tadi. Kiranya apa yang akan kita renungkan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita di dalam kita menjalani kehidupan kita. Penderitaan dan permasalahan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Betul Bapak Ibu? Hampir setiap orang pernah merasakan masa-masa sulit di dalam hidupnya. Pernah merasakan penderitaan di dalam hidupnya. Beratnya penderitaan dan permasalahan hidup tidak jarang membuat orang menjadi putus asa, membuat orang menjadi kecewa, terluka, trauma, bahkan sampai mengakhiri hidupnya. Saat ini kita pun masih ada di dalam situasi yang tidak mudah. Pandemi COVID-19 membuat kita dipaksa untuk dapat cepat beradaptasi dengan tatanan hidup yang baru. Kita juga harus menerima perubahan hidup yang mungkin tidak pernah kita harapkan. Banyak orang kehilangan pekerjaan. Banyak orang harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan lebih keras lagi. Banyak juga yang kehilangan orang-orang yang dikasihi karena terinfeksi virus. Kehilangan kebebasan. Hidup setahun di rumah saja, kecuali hal-hal yang penting saja kita boleh keluar, itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Pandemi COVID-19 belum berakhir, beberapa kejadian lain datang silih berganti. Aksi teror yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang tersusun, terorganisir secara rapi, terjadi di beberapa tempat, dan itu mendatangkan ketakutan yang nyata di dalam kehidupan kita. Minggu lalu Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam antaranews.com menyatakan bahwa sejak Januari sampai 5 April 2021 telah terjadi 1045 kejadian bencana alam di negeri ini. Dalam rentan waktu 3 bulan, bencana alam telah menyebabkan lebih dari 4 juta penduduk harus mengungsi dan menderita, harus menyesuaikan diri di dalam pengungsiannya, membuat lebih dari 460 jiwa meninggal dunia. Saudara-saudara kita yang berada di Nusa Tenggara Timur saat ini sedang berjuang untuk dapat tetap tegar di atas duka karena kehilangan saudara, keluarga yang mereka cintai. Mereka juga sedang berjuang keras untuk tetap kuat, mampu menghadapi dampak dari siklon Seroja yang memporak-porandakan tempat tinggal mereka. Dan kemarin kita juga mendengarkan gempa, bahkan mungkin kita merasakan, dan yang terasa berat terjadi di Jawa Timur. Berbagai permasalahan terkadang tidak bisa kita tolak hadirnya karena memang nyata ada di dalam kehidupan ini. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kita bisa menghadapi, bagaimana kita bisa bergumul di tengahnya, bagaimana kita bisa bertahan serta mengatasi permasalahan dan persoalan hidup. Ibu, bapak, saudara dan anak-anak, dalam ilmu psikologi ada satu istilah namanya resiliensi. Apakah ibu bapak pernah mendengar istilah ini? Resiliensi. Mungkin belum ya. Resiliensi adalah kemampuan seseorang dalam menghadapi kesulitan, ketangguhan seseorang dalam mengatasi stres, ataupun kemampuannya untuk bangkit dari trauma yang dialami. Orang yang memiliki resiliensi yang tinggi bukan orang yang tidak pernah menderita di dalam hidupnya. Tetapi orang yang mempunyai resiliensi yang tinggi, mereka juga tetap merasakan pahitnya, beratnya persoalan hidup. Mereka juga merasakan kekecewaan, kelelahan, kecemasan dan lain-lain. Tetapi
Orang yang punya resiliensi tinggi, mereka punya cara untuk mengelola situasi psikologinya. Tidak ingin larut berlama-lama di dalam penderitaannya. Mempunyai semangat untuk bangkit dari keterpurukannya. Nah, menurut pandangan psikolog, untuk dapat menjadi pribadi yang resilient, untuk dapat menjadi pribadi yang kuat dan tangguh, itu seseorang juga memerlukan dukungan atau support dari orang lain atau kelompoknya. Melalui bacaan Minggu Paskah kedua ini, kita akan melihat bagaimana Yesus hadir menolong murid-murid yang dikasihinya untuk bangkit dari pengalaman yang tidak menyenangkan, pengalaman pahit yang mereka baru saja saksikan dan alami. Bagaimana keadaan dan kondisi para murid setelah Yesus disalib? Mari kita baca Yohanes 20 ayat 19a dan 24. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang Yahudi. Ayat 24, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Pada minggu malam di hari kebangkitan Yesus, para murid kecuali Thomas sedang berkumpul mengunci diri di suatu tempat. Mereka mengalami ketakutan yang luar biasa. Mereka mengalami syok, mereka mengalami trauma, menyaksikan guru yang mereka kasihi mati dengan cara mengenaskan, disalibkan layaknya seorang penjahat. Mereka tahu orang-orang Yahudi sangat membenci Yesus dan bahkan merencanakan pembunuhan Yesus. Mereka takut kalau mereka juga akan menjadi sasaran dari kebencian berikutnya. Dan akhirnya mengalami hal yang sama dengan Yesus. Pada pagi harinya sebelum mereka bersembunyi, mereka mendengar kabar dari Maria Magdalena seperti khotbah minggu lalu. Mereka mendengar kabar dari Maria Magdalena bahwa kubur telah kosong, batu telah terguling, Yesus tidak ada. Tetapi Maria pun menyampaikan kalau ia bertemu dengan Yesus, bertemu dengan Tuhan. Para murid yang tengah berduka dan tengah terluka tidak dapat memahami apa yang dirasakan, apa yang dialami oleh Maria. Bagi mereka, kubur itu kosong. Di mana mayat Yesus? Mereka semakin takut, misteri ini malah menjadi incaran bagi mereka ketika orang-orang Yahudi, bahkan para prajurit akan mencari mereka, menemukan mereka dan menuduh bahwa mereka telah menyembunyikan mayat Yesus. Saudara, saya membayangkan bahwa para murid tidak hanya mengalami ketakutan yang luar biasa, tetapi mereka masih juga terpaku, tidak percaya apa yang terjadi. Bagaimana mungkin Yesus yang mereka percayai diurapi oleh Allah mati disalib? Mereka masih bertanya-tanya, benarkah ini terjadi? Mereka juga mungkin merasa bersalah karena mereka pernah berjanji kepada Yesus bahwa tidak akan pernah meninggalkan Yesus, tetapi pada peristiwa itu mereka pergi meninggalkan Yesus. Ketakutan inilah yang mungkin membuat Petrus menyangkal Yesus dan berkata secara spontan, "Aku tidak mengenalnya." Lalu bagaimana dengan Thomas? Thomas pun sama dengan para murid yang lain. Cintanya kepada sang guru sangat besar. Ia bersedia untuk pergi ke Yerusalem untuk mati bersama dengan dia. Kalau kita baca di Yohanes 11 ayat 16, di sana dituturkan ketika Yesus mengusulkan untuk pergi ke Betania setelah kematian Lazarus, Thomas berkata, "Marilah kita juga pergi bersama-sama dengan dia untuk mati." Setelah itu terjadi, ternyata kematian Yesus membuat duka yang dalam bagi Thomas. Kematian Yesus membuatnya sedih luar biasa
Kesedihan dan duka Thomas ini membuat ia tidak bisa bertemu dengan orang lain. Ia membutuhkan ruang untuk sendiri, untuk mencerna, untuk mengolah rasa dukanya, untuk mengatasi rasa takutnya. Oleh karena itu dia tidak bersama dengan para murid yang lain pada waktu itu. Duka itu begitu dalam bagi Thomas. Ia butuh waktu sendiri untuk memahami apa yang terjadi. Dia butuh waktu sendiri untuk mengelola rasanya, rasa sedih maupun rasa takut dan dukanya. Duka yang dialami Thomas membuat Thomas pun sulit memahami berita bahwa Yesus sudah bangkit. Baginya, kebangkitan Yesus adalah mimpi yang indah yang tidak mungkin pernah terjadi. Nah, oleh karena itu ketika dia tidak ada bersama dengan murid-murid telah bertemu dengan Yesus, murid berkata kepada Thomas, pada ayat 25 diceritakan. Menceritakan kepada Thomas, kami telah melihat Tuhan. Tapi Thomas tetap menjawab, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ibu, bapak, saudara, anak-anak, kita dapat melihat dengan jelas bahwa peristiwa penyaliban Yesus menjadi peristiwa yang penuh duka, peristiwa yang mencekam, yang menakutkan, yang meninggalkan luka, bahkan yang membuat trauma tersendiri bagi para murid. Lalu apa yang dilakukan oleh Yesus? Dalam suasana penuh ketakutan, dalam ketidakberdayaan para murid, Yesus datang berdiri di tengah-tengah mereka. Yesus datang tepat ketika para murid membutuhkan kekuatan untuk bangkit, tepat ketika para murid membutuhkan nyali untuk pergi dari rasa takut yang mereka alami dan meninggalkan trauma yang mereka rasakan. Apa yang dilakukan oleh Yesus sehingga boleh menguatkan kembali para murid? Ada 3 hal yang Yesus lakukan kepada para murid. Yang pertama adalah Yesus menyapa mereka dengan sapaan damai sejahtera bagi kamu. Dalam bahasa Yunaninya Eirene Humin. Salam ini biasanya diucapkan oleh masyarakat Yahudi ketika baru kali pertama berjumpa. Seperti kita menyatakan shalom, pertama kali kita ketemu kita akan menyatakan itu. Nah, ini menjadi kebiasaan pada waktu itu. Di daerah Timur Tengah sapaan ini juga biasa digunakan ketika seseorang baru masuk ke dalam suatu tempat, ke rumah, akan menyatakan damai sejahtera bagi kamu. Nah, berdasarkan konteks ini Yesus di awal perjumpaannya dengan murid dan ketika Yesus menembus dinding masuk berada di tengah-tengah mereka, Yesus menyapa mereka, damai sejahtera bagi kamu. Namun bagi penulis Injil Yohanes, apa yang Yesus sampaikan ini, sapaan yang biasa diungkapkan ini bukanlah sapaan yang biasa. Dalam bacaan ini Yesus mengucapkannya sebanyak 3 kali. Pada ayat 19, ketika dia baru bertemu dengan para murid selain Thomas. Kemudian pada ayat 21, pada saat murid bersukacita menyadari Yesus telah bangkit. Dan yang ketiga, pada ayat 26, setelah 8 hari kemudian mereka kumpul lagi, Thomas ada di sana, Yesus pun menyapa, damai sejahtera bagi kamu. Sapaan ini bukan sapaan yang biasa. Sapaan Yesus ini memiliki arti yang sangat dalam. Karena Yesus hadir justru di saat murid-murid sedang tidak merasakan damai sejahtera. Yesus hadir ketika mereka ketakutan. Yesus hadir ketika mereka berduka. Yesus hadir ketika mereka bergumul berat dengan apa yang baru saja mereka alami. Sapaan Yesus ini menghilangkan ketakutan para murid. Sapaan Yesus ini menghapuskan trauma dan menguatkan para murid yang tidak berdaya itu, dan Yesus mampu membangkitkan sukacita mereka kembali. Saudara, saat ini pun Yesus hadir hendak menyapa kita.
Yesus ingin kita bangkit dari semua kelelahan, kekecewaan, kekhawatiran, keputusasaan atas beratnya hidup ini. Mari kita rasakan sapaan damai sejahtera bagimu memasuki ruang pikir dan ruang hati kita. Sehingga kita yakin bahwa kita tidak sendiri. Ada Kristus yang hidup, ada Kristus yang mau menyertai kita, ada Kristus yang mau memulihkan semangat kita, membangkitkan asa kita yang hilang. Itu yang pertama Yesus lakukan untuk membangkitkan semangat para murid, menyapa mereka dengan sapaan damai sejahtera bagimu. Yang kedua, Yesus menolong para murid untuk bangkit dengan memberikan apa yang mereka butuhkan. Yesus tahu apa yang dibutuhkan para murid adalah bukti bahwa Yesus telah bangkit. Kita baca ayat 20 dan 27. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi. Murid-murid tidak meminta untuk menyentuh Yesus. Tetapi Yesus tahu betul apa yang murid-murid perlukan untuk mereka bisa percaya lagi. Yesus membiarkan mereka menyentuh bekas paku di tangannya. Yesus membiarkan mereka menyentuh bekas tombak di lambungnya. Yesus sekarang benar-benar ada, bukan hantu, bukan halusinasi, dan bukan juga mimpi yang indah. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, Yesus juga tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi kebutuhan bangsa ini. Yesus tidak hanya menyapa, tetapi Yesus juga menawarkan, mencukupkan, dan memberikan apa yang kita perlukan. Kita bisa rasakan dalam setahun pandemi ini, kita bisa melaluinya dengan segala apa yang kita lakukan dan perjuangkan. Di dalamnya ada banyak kebutuhan yang terpenuhi di tengah ketidakmampuan kita untuk menggapainya. Ada Kristus yang bangkit, yang tidak pernah berhenti menawarkan apa yang kita butuhkan untuk dapat tetap kuat menjalani kehidupan kita. Yang ketiga yang Yesus lakukan kepada para murid adalah Yesus menolong para murid untuk bangkit dengan cara Yesus mengutus dan memakai para murid. Di ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Sekalipun Yesus mungkin pernah kecewa karena dihianati oleh Yudas. Sekalipun Yesus pernah dikecewakan karena disangkal oleh Petrus dan ditinggalkan oleh para murid yang tercerai-berai ketika penyaliban itu, Yesus memberikan kepercayaannya kepada para murid untuk melanjutkan apa yang telah Yesus lakukan di dunia. Bukankah memberikan kepercayaan kepada orang yang telah mengecewakan itu hal yang sulit? Tetapi Yesus merangkul para murid. Yesus memeluk mereka dalam segala ketidakberdayaan. Dan Yesus memberi kepercayaan total supaya para murid melanjutkan apa yang telah Yesus lakukan. Kepercayaan bukanlah hal yang mudah untuk diberikan. Orang tua yang sudah terlanjur terluka karena dikecewakan oleh anak-anak mungkin sulit untuk memberikan kepercayaan. Kita yang terluka karena teman, sahabat, atau yang lain-lain mungkin juga sulit akan memberikan kepercayaan yang sama seperti sebelumnya. Tetapi Yesus dalam ketidakberdayaan para murid memberikan kepercayaannya yang total supaya para murid melanjutkan apa yang telah Ia lakukan. Yesus memampukan mereka dengan mengembuskan mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Menarik,
firman Tuhan di Minggu Paskah kedua ini. Murid yang tidak berdaya diberdayakan oleh Yesus dengan 3 hal. Ibu, bapak, saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, perjumpaan Yesus telah memberdayakan para murid, membangkitkan asa mereka yang sempat hilang, menghapus duka mereka dengan sukacita. Apa yang Yesus lakukan kepada para murid juga berlaku bagi saudara dan saya. Pesan Minggu Paskah kedua ini, ingatlah bahwa Yesus ingin kita tetap terus kuat di dalam menghadapi banyaknya persoalan hidup di dunia ini. Bukan hanya kita yang terus kuat, tetapi kita juga diminta untuk mampu menguatkan, mendukung, mendorong saudara-saudara kita, anak-anak kita, teman-teman kita, siapapun yang kita kenal yang membutuhkan kekuatan, sama seperti yang telah Yesus lakukan. Mari kita bangun keluarga kita bangun komunitas kita, gereja kita, persekutuan dan masyarakat di mana kita ada, dengan sama-sama saling mendukung, saling menguatkan, dan saling menopang, sehingga damai sejahtera dapat kita rasakan bersama. Amin. Saat teduh bagi kita. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh merasakan cinta-Mu yang luar biasa tanpa batas dalam kehidupan kami. Kau tahu apa yang menjadi kesulitan pergumulan kami. Sama seperti Engkau mengetahui pergulatan yang dialami oleh para murid-Mu dan Engkau hadir menemui mereka. Terima kasih ya Tuhan, jika Engkau mengingatkan kami, menguatkan kami kembali, supaya kami terus mampu berjuang untuk terus kuat, tangguh di dalam kehidupan ini, karena pertolongan yang daripada-Mu. Mampukan kami juga Tuhan, untuk dapat saling menguatkan satu dengan yang lain, menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan telah bangkit. Ia berkenan hadir untuk memberikan semangat, kekuatan, dan juga pemulihan bagi kita. Marilah kita lantunkan lagu Damai di Dunia sebagaimana PKJ 267 dengan tambahan 1 bait pertama. Damai di dunia mulailah di diriku. Damai di dunia seperti semula.
Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, dengan bangkit berdiri, marilah kita bersama dengan umat Tuhan di muka bumi memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Pulanglah dengan damai sejahtera dan lanjutkan kehidupan ini dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan yang bangkit adalah Tuhan yang menjumpai dan menyapa kita. Kita arahkan hati kita pada Tuhan dan kita terima berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati, dan penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian. Amin.